Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan melanjutkan proses pembelajaran kita. Ya. Di sesi pertama kemarin kita mempelajari sebaran flora dan fauna Indonesia dan dunia. Kali ini kita akan mempelajari sebaran flora dan fauna di dunia ya, untuk sesi kedua ini. Namun sebelum saya lanjutkan untuk sesi kedua ini, mengingatkan kembali kepada kalian agar supaya mengisi daftar hadir yang sudah di-share di grup kelas. Jangan sampai kelupaan. Sekali lagi, daftar hadir agar tetap diisi dan diingatkan kembali. Kalau kalian tidak mengisi daftar hadir, berarti dianggap tidak mengikuti pembelajaran hari ini. Artinya pembelajaran pada sesi kedua. Jadi sekali lagi, saya tidak akan bosan-bosan karena saya tidak mau menerima keluhan kalian yang lupa dan sebagainya. Jadi saya ingatkan kembali agar tetap kalian segera mengisi absensi daftar hadir, dan absensi ini akan kita tutup sekitar jam 11. Anak-anak sekalian, pada sesi pertama mohon maaf ada sedikit kesalahan untuk menyebutkan wilayah daerah untuk 20 derajat lintang utara. Itu sebenarnya bukan daerah subtropik tapi masih merupakan daerah tropik ya, karena saya salah nyebut itu. Jadi 20 derajat lintang utara masih pada kategori wilayah tropik ya. Baik anak sekalian, mari kita lanjutkan tentang sebaran flora dan fauna di dunia ini ya. Anak-anak sekalian, flora dan fauna yang hidup di bumi ini tentunya tersebar meluas ya di berbagai wilayah ya. Tentunya adalah belahan bumi ya. Nah, sebagaimana kita pelajari minggu lalu bahwa persebaran flora dan fauna ini di belahan bumi ini itu disebabkan oleh beberapa faktor ya. Kemarin sudah kita bicarakan, ada faktor iklim diantaranya ya. Kemudian juga ada termasuk di dalamnya adalah faktor manusia atau biotik ya. Jadi kemarin itu ada 4 faktor yang bisa mempengaruhi persebaran flora dan fauna di belahan bumi. Nah, kita akan mengawali sebaran flora dan fauna ini di dunia ini. Jadi kita dibagi ke dalam beberapa wilayah di dunia ini ya. Jadi kita bagi ke dalam beberapa wilayah. Yang pertama kita akan pelajari tentang wilayah neartik ya. Jadi wilayah neartik ini meliputi wilayah apa saja kan gitu ya. Jadi mulai dari Amerika Utara, lihat perhatikan peta di sini ya. Amerika Utara termasuk ke Greensland ya, termasuk ke Greensland berarti daerah dingin ya. Nah, hewannya apa saja yang hidup di sana gitu. Jadi ada antelop, ada kalkun ya. Kemudian juga ada burung biru, ada bison, ada karibau ya. Dan banyak lagi. Nah, artinya saya tidak menyebutkan banyak, hanya ada beberapa aja untuk perwakilan. Jadi mulai dari ada antelop, ada kalkun, ada burung biru, ada bison, kemudian juga ada karibau. Nah, bagaimana bentuknya binatang-binatang tersebut? Nah, kita perhatikan pada gambar ini. Ya.
Ini contoh ada antelop. Ya, kalau di kita kan kayak rusa ya, kayak rusa, antelop. Ya. Ini seperti ini binatangnya. Kemudian kalakun. Kalau kalakun bagi kita sudah nggak aneh lah, di Indonesia pernah ada itu. Ya. Tapi kalau sekarang saya jarang lihat ya, jarang lihat. Kalau dulu zaman mungkin saya masih kecil, sering pernah lihat kalkun ini dan bahkan pernah dikejar-kejar. Ya. Tapi kalau sekarang sudah jarang dan saya belum pernah lihat lagi ya. Ini adalah kalkun. Kemudian burung biru, ya, burung biru ini adalah masih juga ciri khas sana. Ya. Dan kemudian bison. Nah, bison barangkali kalian sudah paham lah, itu banyak sering kalian lihat ya. Udah binatang bison kayak kebo lah kalau di kita itu ya, kayak kebo kan gitu bison ini. Kemudian karibau. Wah, karibau. Jadi kalian dengan tadi bisa lihat dengan hampir ya kayak rusa juga, kayak antelop ya, tapi ini beda bentuk ya. Ini sebut dengan karibau. Jadi ini jenis-jenis binatang yang ada di wilayah Nearktik. Kemudian selanjutnya adalah wilayah neotropik. Ya. Ini meliputi Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Ya. Jadi wilayah neotropik itu wilayahnya adalah Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Ya. Hewan yang hidup di sana adalah kukang, armadillo, kemudian alpaka, tapir, siamang, lama, ilama ya, ada bilang lama, ada bilang ilama kan itu orang menyebutnya. Kemudian juga ada kuda, ada kera dan lain sebagainya ya. Mari kita lihat bentuk-bentuk binatang itu satu persatu ya. Ya, untuk kalian bisa pahami. Ini adalah ilama. Ya, ilama. Bulunya kalau ngeliat bulu sih kayak apa ya? Kayak domba Garut gitu ya. Tebal-tebal. Lebih beda di lehernya dia panjang. Ya. Jadi tebal, jadi ilama. Dan kenapa ini tebal, kita sesuaikan dengan kondisi iklim di sana gitu ya. Kemudian armadillo. Wah, ini armadillo masih juga masuk ke dalam binatang tropik ya, neotropik. Selanjutnya ini kukang. Wah, ini kukang. Kayaknya di Indonesia juga sering banyak, dan itu sering banyak orang memelihara ini kukang. Ya. Lihat-lihat di pasar burung itu suka kelihatan ada banyak ya. Kemudian juga yang sebelahnya ada alpaka. Alpaka hampir sama dengan yang tadi ya. Itu. Cuman ini beda jenis. Kan gitu. Kemudian kita lihat tapir. Nah, ini tapir. Ya. Bentuknya seperti ini, tapir. Kemudian si amang. Nah, ini kalian pasti paham lah si amang ini. Ya. Dan kita juga ada di Sumatera. Ya, bentuknya. Ya, kalau di kita kan monyet itu kan ada beberapa jenis ya. Ini namanya si amang. Gitu ya. Kemudian kuda. Ada juga kera. Ya. Ini kera si amang kan mirip, ini cuma beda jenis lah. Ya. Sama. Namanya kera, yang satu adalah si amang. Dia hidup di hutan. Gitu. Kalau kuda bagi kita nggak asing. Bagi kalian mungkin sering lihat, cuman mungkin belum pernah naik belum pernah naik kuda. Dan ya ini adalah
binatang peliharaan khusus. Kalau dan bahkan itu dilombakan, ya. Ada lomba kuda, ya, keterampilan kuda, gitu. Itu mari kita lanjutkan dengan wilayah Australis itu tadi. Nah, wilayah Australis itu meliputi wilayah Australia tentunya, ya, namanya juga Australis, ya. Wilayah Australia, kemudian Selandia Baru, Irian atau kita dulu namanya Irian, sekarang menjadi Papua, ya. Kemudian Maluku. Nah, jadi Papua, Maluku, dan hewannya itu ada kanguru, ya, ada koala, terenggiling, kemudian kasuari, ada cendrawasih, ada kakatua. Barangkali binatang-binatang ini nggak aneh lah, karena itu ada hidup juga di Indonesia, terutama di Papua, ya. Namun dengan demikian mari kita lihat bentuk-bentuknya seperti apa. Ini adalah kanguru. Kanguru ini binatang yang punya kantong, ya. Sekarang ini ya mohon maaf suka ditiru kalau ibu-ibu yang sudah punya anak pakai kantong suka ditaruh di depan. Ya mungkin ya terinspirasi dari sini kali, cuman saya nggak tahu. Yang jelas ini adalah kanguru, jadi mereka anaknya simpan di dalam kantongnya dan dia bisa berjalan, dengan kaki dua bisa dia, ya, bisa berjalan. Kemudian ada koala. Nah, di Indonesia juga ini jadi binatang peliharaan di rumah-rumah nih, koala. Sering saya lihat itu. Di rumah-rumah ada yang senang dengan melihara koala, ya. Dan lucu memang koala ini, lucu sekali, ya. Kemudian ada juga terenggiling, ya. Terenggiling inilah ciri khas wilayah fauna Australia, ya. Kemudian masih ada kasuari. Oh, ini dia nih. Dan kalau kalian lihat cendrawasih begitu indahnya, ini ada di Papua, ya. Kemudian kakatua. Kakatua ini bisa diajak ngobrol kalau dilatih, ya. Dan ini tergantung bagaimana cara melatihnya, banyak sekali ini. Jadi kasuari, kemudian juga ada cendrawasih seperti ini, kemudian juga kakatua. Baik, selanjutnya kita lanjutkan ke wilayah oriental. Wilayah oriental, wilayahnya adalah mulai dari benua Asia, kemudian pulau-pulau di sekitarnya, termasuk Indonesia bagian barat. Nah, ya, karena memang di kita itu di Indonesia ada 3, Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, dan Indonesia bagian timur. Nanti itu khusus kita bicarakan persebaran Indonesia. Apa saja sih hewannya? Ada harimau, ada gajah, kemudian juga ada gibbon, ada orang utan, lantas juga ada badak bercula 1. Ini badak itu adanya di Banten, ya. Kemudian panda dan lain sebagainya. Nah, biar kita lihat langsung bagaimana bentuk gambarnya, ya. Kalau harimau, gajah, ya mungkin kalian udah nggak asing karena memang ini ada, ya. Harimau itu di Jawa ada harimau Jawa, ya. Tapi sekarang harimau di Jawa sudah jarang. Kalau dulu mungkin ya masih banyak hutan, masih banyak harimau-harimau yang berkeliaran. Bahkan mungkin melintasi jalan-jalan, tapi kalau sekarang udah jarang, ya. Bahkan sudah termasuk yang dilindungi ini. Kemudian gajah. Nah, ini untuk gajah, ini ada pendidikannya di Waikambas, ini Lampung nih gajah di kita, ya. Jadi ini gajah dan mereka ada dididik, ya, kapan-kapan boleh kalian lihat ke Waikambas di Lampung, ya, melihat gajah ini.
Kemudian ada gibbon. Wah, ini dia. Ada gibbon, kemudian orang utan. Nah, ini orang utan Kalimantan ini, ya, yang nanti sebentar lagi menjadi, konon katanya ibu kota mau pindah ke Kalimantan ini. Ya. Dan memang Kalimantan penuh dengan hutan. Ya. Jadi kalau kalian ke Kalimantan, ya penuh dengan hutan itu. Ya. Hutannya masih luar biasa. Ya. Tentunya binatang-binatang juga masih banyak di sana. Kemudian ada juga yang badak bercula satu ini, ya. Badak bercula satu ini adanya di Banten, di sana, ya. Di khusus tempatnya. Kemudian ada panda. Wah, ini panda bagi kalian nggak asing nih. Kalau wanita biasanya paling seneng bonekanya boneka panda itu. Kadang-kadang sambil tidur tanpa boneka panda nggak bisa tidur itu. Jadi ini panda. Jadi binatang panda ini familiar lah untuk kita, lebih khususnya bagi kaum wanita ya, yang biasa tidur dengan boneka panda ini. Baik, kita lanjutkan dengan wilayah Palearktik. Nah, untuk wilayah Palearktik ini mulai dari daratan Eropa, ya, daratan Eropa, termasuk di dalamnya adalah Inggris, Himalaya, ini pegunungan tinggi Himalaya, kemudian juga Afrika Utara, ya, termasuk Jepang, contoh hewannya itu adalah bison, ya, bison tadi udah, kemudian ada landak, ada kucing kutub nih, kucing kutub sama menjangan kutub. Ya. Nah, coba kita lihat binatangnya. Yang sebelah kanan itu adalah landak, dia punya senjatanya itu di situ. Jadi kalau ada penyerangan dia bisa ya nancep barangkali di situ. Ya. Kemudian ada kucing kutub di bawahnya. Ya. Tapi kucing kutub sama kucing kita berbeda, beda di bulu ini. Ya. Beda di bulu. Soalnya bulunya tebal-tebal. Ya. Kenapa? Ya itu karena daerah-daerah dingin. Coba kalau kucing kita dibawa ke sana, ampun-ampunan dia. Ya. Jadi memang inilah, dia bisa hidup di sana karena terbantu oleh bulunya yang tebal, sehingga rasa dingin itu tidak terasa. Gitu. Kemudian menjangan kutub atau menjang kutub ya, juga sama ya. Untuk menjangan kutub. Jadi memang binatang-binatang ini hidupnya di daerah dingin, ya, daerah dingin. Lanjut wilayah Ethiopian. Ya, wilayah Ethiopian ini seluruh daratan benua Afrika. Jadi semua di Afrika, termasuk di dalamnya adalah masuk ke Madagaskar dan Arab bagian selatan atau Arab Selatan, ya, Arab bagian selatan. Ini ada gorila di sana. Gorila mungkin kalian sudah paham lah itu, tahu. Ada simpanse, ada antelop, kemudian ada juga burung unta. Ya. Tapi yang sering kita lihat, sering kenal kan unta. Nah, ini ada burungnya, ada burung unta. Kemudian ada zebra, kemudian ada juga jerapah. Zebra, jerapah mungkin kalian udah paham lah, udah familiar barangkali ya, dan lain sebagainya. Namun dengan demikian mari kita lihat saja gambarnya. Ya. Ini adalah gorila. Gorila badannya gede, bahkan pernah ada di film-film itu.
gorila. Nah ini simpanse, ya, simpanse, monyet, ya, simpanse. Kemudian inilah antelop, ya, antelop seperti ini. Jadi kalian perhatikan antelop yang bagaimana. Kalau simpanse sama dengan hampir kera dan monyet beda-beda, orang utan hampir sama ini, berbeda jenis saja. Kemudian gorila ini lebih besar. Baik, selanjutnya ada burung unta. Nah ini yang mungkin ya, ini lehernya panjang persis kayak unta, dan ini larinya cepat nih, ya, larinya cepat ini burung unta ini, ya, larinya cepat. Kemudian zebra, oke, zebra nggak aneh lah untuk kalian, sudah familiar ini, karena di gambar-gambar juga banyak itu. Kemudian jerapah, ya, jerapah ini masih pada leher-leher panjang semua, ya. Jadi ada burung unta, perhatikan juga, kemudian ada zebra, kemudian juga ada jerapah. Nah, kita lanjutkan dengan hewan Ethiopian masih, ya. Ada kuda Nil, ada cheetah. Ini di film-film cheetah. Jadi kalau kalian sering nonton film fauna atau flora fauna, biasanya di Afrika itu banyak sekali cheetah, ya. Ini suka ada di film-film, ya. Kemudian kuda Nil, ya. Ini juga familiar lah buat di kita, ya, untuk kuda Nil ini, gitu. Nah, itulah anak sekalian, persebaran binatang di dunia ini yang dibagi ke dalam beberapa wilayah, ya. Jadi tolong kalian perhatikan wilayah-wilayah itu, ya. Dan berakhir sudah pertemuan kali ini. Terima kasih kalian sudah mempelajari ini. Kembali lagi, saya berharap tetap semangat walaupun belajar di rumah, ya. Tidak mengurangi semangat kita seperti tatap muka, ya. Dan harapan saya, ya, walaupun ini pendek, tidak panjang, ya, artinya sedikit, daripada kita panjang, banyak yang kita sampaikan tapi tidak masuk ke tidak sama pada pemahaman kalian. Lebih baik sedikit tetapi itu akan menyerap, ya. Dan sekali lagi sebelum saya tutup, saya tidak akan bosan mengingatkan kepada kalian agar supaya mengisi daftar hadir, ya. Sekali lagi, mengisi daftar hadir yang sudah disediakan. Jangan sampai telat, jangan sampai lupa, karena kehadiran itu menandakan sebagai catatan saya bahwa kalian mengikuti pembelajaran ini. Tapi kalau kalian tidak mengisi, ya saya anggap tidak mengikuti pembelajaran ini. Kemudian juga pesan berikutnya, tetap saya tidak akan bosan agar supaya kalian tetap menjaga kesehatan, gunakan protokol kesehatan kalian, ya. Cuci tangan dengan pembersih, dan jangan bosan-bosan untuk selalu cuci tangan setiap habis melakukan kegiatan. Kemudian gunakanlah masker, ya, jaga jarak, jaga kesehatan kalian, sayangilah keluarga kalian, sayangilah kedua orang tua kalian, ya. Inilah barangkali pertemuan sesi kedua ini sampai di sini. Terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya, yaitu pada pertemuan yang ketiga. Dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.